Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 30 Jumadal Ula atau tanggal 1 Jumadal Tsaniyah 1443 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 3 Januari 2022, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali mengikuti pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pembahasan terakhir kita adalah nama Allah Al-Latif. Nama Allah Al-Latif. Dan saat itu kita telah mengkaji makna dari nama ini dan juga contoh-contoh dari kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya. Seperti biasanya, pembahasan akan dilanjutkan tentang buah yang akan dipetik ketika kita mengimani nama ini. Buah manis mengimani nama Allah Al-Latif. Itulah tema kita malam hari ini. Silahkan yang punya kitabnya bisa dibuka di halaman 43. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Judayl hafizahullah ta'ala min athar al-iman bihadha al-ism al-karim mahabbatullah azza wa jalla wal uns bih haythu innahu yaltufu bi'ibadihi al-mu'minin ويحسن إليهم ويرفق بهم ولا يعجل عليهم بالعقوبة ويسوق لهم الخير من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون بل قد يسوق لهم الخير من حيث يكرهون وهذه المحبة تثمر التقرب إليه سبحانه بأنواع العبوديات كما تثمر الحياء والإجلال له سبحانه وهذا الحياء يدفع العبد إلى تعظيم حرماته سبحانه فلا يغشاها وحدوده فلا يقربها. نعم. استمر. كما تثمر هذه المحبة الدعوة إليه سبحانه والجهاد في سبيله والتضحية بالنفس والمال في سبيل مرضاته. Buah yang pertama dari keimanan terhadap nama Allah Al-Latif adalah semakin cinta kepada Allah. Itu buah yang pertama. Ketika kita mengimani nama Allah Al-Latif ini, maka akan semakin bersemi di dalam hati kita kecintaan kepada Allah. Kenapa bisa demikian? Kata penulis, mahabbatullah wal uns bihi. Ketika kita mengimani nama Al-Latif, maka akan muncul kecintaan kepada Allah dan merasa nyaman ketika kita bersama dengan Allah. Kenapa demikian? Haitsu innahu yaltafu bi'ibadihil mu'minin wa yuhsinu ilaihim wa yarfuqu bihim.
Karena kita menyadari betul bahwa Allah itu bersikap lembut kepada orang-orang yang beriman. Selalu berbuat baik kepada mereka. Wala yu'ajjilu 'alaihim bil 'uqubah. Dan Allah tidak segera menimpakan hukuman. Dan ini bisa kita rasakan semuanya. Ini pernah kita sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak segera menimpakan hukuman kepada perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan hukuman terhadap setiap dosa yang kita kerjakan, maka tidak akan tersisa manusia di muka bumi. Kenapa demikian? Karena habis. Satu dosa, satu siksa. Satu dosa, satu siksa. Habis kita. Karena dalam sehari dosa-dosa yang kita kerjakan tidak ada atau tidak terhitung. Tidak terhitung jumlahnya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menunda hukuman kepada kita atas dosa-dosa yang kita kerjakan sebagai bentuk kelembutan Allah kepada kita. Makanya anak itu akan sayang kepada orang tua yang sering memaafkan, ya, yang tidak segera menghukum, memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Allah Subhanahu wa ta'ala menunda hukuman kepada perbuatan-perbuatan dosa kita. Itu adalah salah satu bentuk kasih sayang dan kelembutannya kepada kita. Allah tidak segera mengazab orang-orang yang berbuat dosa dengan harapan orang-orang tersebut mau bertaubat, memperbaiki diri. Sehingga jangan kita salah sangka, jangan kita salah persepsi ketika kita melakukan dosa. Kok hidup kita biasa-biasa aja, gak ada musibah berat yang menimpa kita. Itu bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencatat apa yang kita kerjakan, bukan. Jangan tertipu dengan penundaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menunda untuk tidak menimpakan azab atas dosa-dosa yang kita kerjakan adalah sebagai bentuk kelembutan darinya, memberi kesempatan kepada kita untuk mau memperbaiki diri. Ketika kita tahu betapa lembutnya Allah kepada kita, maka itu akan memunculkan perasaan apa tadi? Cinta kepada Allah. Kemudian penulis melanjutkan, wa yasuqu lahumul khaira min haitsu yahtasibun wa min haitsu la yahtasibun. Dan di antara kelembutan Allah kepada kita yang membuat kita semakin cinta kepadanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kepada kita nikmat dari arah yang kita sangka dan dari arah yang tidak kita sangka. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang lewat jalan yang kita sudah sangka. Contoh, yang namanya akhir bulan ya biasanya ada apa? Awal bulan biasanya ada apa? Ada gajian, ya, yang pegawai, yang karyawan, yang buruh, gajiannya biasanya awal bulan, atau yang gajiannya mingguan ya berarti akhir apa? Akhir pekan. Yang santri ya dapat kiriman di awal bulan. Itu adalah nikmat yang disangka. Dan ada nikmat-nikmat yang tidak kita sangka. Ya. Tahu-tahu ada orang kirim makanan ketika beras di rumah lagi apa? Lagi habis. Pernah atau tidak seperti itu? Pernah. Ya.
Pergi ke masjid dalam keadaan lapar, sambil mikir, ya Allah nanti di rumah sudah masak apa belum. Tahu-tahu di depan pintu masjid ada orang bagi-bagi nasi. Ya. Alhamdulillah. Kita ngambil satu, kepikir, ya Allah istri saya ada enggak ya? Mas, ada sisa nih, bawa 2. Alhamdulillah. Ternyata dipanggil lagi, Mas, siana maning ke? Bawa 3. Ya, buat anaknya. Nikmat yang tidak disangka-sangka. Ya. Bahkan di sini dikatakan apa? Bal qad yasuqu lahumul khair min haitsu yakrahun. Bahkan kadang-kadang Allah mengaruniakan nikmat melalui jalan yang tidak kita sukai. Jadi bukan hanya lewat jalan yang tidak kita sangka. Bahkan kadang-kadang Allah memberikan nikmat kepada kita melalui jalan yang tidak kita sukai. Ustaz Zaid pernah menyampaikan kisah ya di hadapan para santri, dan mungkin jamaah mungkin ada yang pernah dengar, ada yang mungkin belum. Bagaimana Allah mengaruniakan nikmat kepada seorang hamba melalui jalan yang tidak dia sukai. Ada seorang pria yang penghasilannya pas-pasan. Dia sudah menikah, punya istri, punya anak-anak. Karena penghasilannya pas-pasan, dia cuma pegawai rendahan, akhirnya sering kekurangan untuk biaya istri dan anak-anaknya. Suatu saat pria itu cerita kepada temannya. Menceritakan tentang kondisi hidupnya yang penghasilannya sering kurang untuk kebutuhan anak dan istrinya. Maka temannya itu kasih ide supaya pria tersebut mencari penghasilan tambahan. Apa penghasilan tambahannya? Penghasilan tambahannya adalah membantu orang-orang yang punya urusan di kantor-kantor pemerintahan. Biasanya orang yang sibuk itu kadang-kadang suruh ngantri, ngurus KTP, ngurus sertifikat tanah, ngurus ini, ngurus itu. Kadang-kadang mereka susah nyari waktunya. Akhirnya dia menawarkan diri untuk memberi jasa. Ya, jasa ngurusi berbagai macam urusan. Yang pengen bikin KTP diuruskan, dia yang datang ke sana, ke kantor. Kalau di sini kantor apa? Dukcapil. Kalau ngurusi tanah pergi kemana? BPN, ngurusi pokoknya sembarang lah. Ya. Apa istilahnya itu? Palu gada gitu ya. Apa istilahnya palu gada? Lu butuh apa, aku ada gitu ya. Pokoknya gitulah, seripilan, pokoknya sembarang membantu orang tapi berbayar gitu ya. Akhirnya betul, alhamdulillah secara bertahap penghasilannya bertambah. Suatu saat ternyata ada salah seorang kliennya, ya klien biar keren ya. Ada seorang kliennya adalah seorang janda. Seorang janda yang ditinggal wafat atau diceraikan ya, oleh suaminya dan meninggalkan kekayaan yang luar biasa. Janda kaya ya, cuman dia menghadapi banyak urusan tanah, ada yang ribet ini, ribet itu, urusan ke pengadilan, macam-macam lah yang membuat dia menjadi pusing.
karena suaminya sudah tidak ada, saudara-saudaranya nggak terlalu peduli dengan janda tersebut. Dia dengar kabar, oh ada orang yang bisa membantu. Maka dia pun menghubungi, janda itu menghubungi sang pria, minta tolong supaya mengurusi urusan-urusan dia yang terbengkalai. Dan Masya Allah si pria tersebut memang orangnya amanah. Orangnya amanah. Amanah, jujur, ya. Kemudian menjaga kehormatan, tidak memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Pokoknya dia lurus lah orangnya. Bantu ya betul-betul bantu. Ya, tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari ini, mencari itu, enggak. Pokoknya profesional, dibantu sampai selesai. Nah, karena kejujurannya ini, maka si janda itu terkesan dengan kejujuran si pria tadi. Maka janda itu pun ngirim orang, mau enggak nikah sama janda itu. Ditawari menikahi janda yang nopo? Kaya raya. Ya, tapi jadi istri kedua. Kenapa? Ya karena dia sudah nikah. Laki-laki itu sudah punya istri, sudah punya anak. Nah si janda ini menawarkan diri untuk dinikahi. Karena dia melihat laki-laki ini tanggung jawab, amanah, jujur. Akhirnya laki-laki itu pun singkat cerita menerima. Ya, tidak apa-apa nikah. Ya. Nikah dan alhamdulillah yang namanya nikah sama janda, janda kaya lagi. Ya ekonominya ikut apa? Ikut terdongkrak naik. Ya. Tapi yang jadi masalah adalah siapa? Istri yang pertama. Enggak terima. Ya. Marah-marah, mengintimidasi, menteror. Menteror siapa? Istri yang kedua, diteror. Dikata-katain, dijelek-jelekin. Ya. Kalau bahasa kita orang Jawa disupatani. Ya. Kamu sudah berbuat ini, berbuat itu. Lewat WA, lewat SMS, lewat telepon. Istri yang kedua ini orangnya modelnya ngalahan. Dia ketika diteror kayak gitu ya kadang dijawab, kadang enggak, kadang ganti nomor. Ya supaya enggak diteror terus menerus. Tapi yang namanya wanita tahu aja sudah ganti nomor, cari lagi nomornya, diteror terus. Sampai kadang-kadang istri yang kedua ini lapor sama suaminya. Ya suaminya mengatakan sabar, sabar gitu ya. Berjalan 1 tahun. Berjalan 1 tahun. Dan Allah menakdirkan pernikahan yang kedua ini tidak menghasilkan anak. Dari nikah yang kedua tidak menghasilkan anak. Setahun berjalan, Allah menakdirkan si pria ini dan istri yang keduanya kecelakaan. Apa? Kecelakaan. Dan istri yang kedua meninggal di tempat. Meninggalkan warisan yang sangat nopo? Besar. Diceritakan puluhan juta real, berarti ya sekitar puluhan miliar lah warisannya. Terus suaminya gimana? Juga sakit parah, terluka parah, tapi nggak langsung meninggal saat itu. Jadi warisannya karena wanita itu langsung meninggal, maka harta istri itu diwarisi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh suaminya. Ternyata si suaminya ini setelah mewarisi itu, dia pun juga dalam keadaan sakit atau terluka parah. Terluka parah, dirawat di rumah sakit selama 3 pekan, kemudian meninggal dunia. Berarti warisannya kembali ke siapa?
istri yang pertama dan anak-anaknya. Yang awalnya istri pertama itu hidupnya susah, rumahnya sempit, gak punya kendaraan. Begitu dapat warisan dari peninggalan istri yang keberapa tadi? Kedua, berubah menjadi kaya raya dan dilamar oleh banyak pria. Ceritanya cuma sampai di situ. Ana nggak tahu apakah kemudian menerima lamaran atau tidak, dan nggak usah daftar. Yang jadi catatan di sini apa coba? Bagaimana Allah memberikan karunia melalui jalan yang tidak disukai. Istri yang pertama, bagaimana ketika awal suaminya menikah, marah-marah, mengintimidasi istri yang kedua. Sekarang kira-kira dia masih marah-marah apa bersyukur kepada Allah? Ya, bukan bersyukur atas kematiannya ya. Bersyukur mendapatkan karunia yang sedemikian lupa. Sedemikian banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan karunia kepada kita, bisa melalui jalan yang kita sangka atau bisa melalui jalan yang tidak kita sangka, atau bisa juga melalui jalan yang tidak kita sukai. Jadi ini contoh. Jangan kemudian jenengan habis ini terus mas bojo mani ya, boleh janda sing suki, terus engkau jenengan mati. Bukan seperti itu. Ya. Jadi bukan kemudian takdir itu dicontoh gitu. Bukan, itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menakdirkan. Tapi ini menunjukkan gambaran bagaimana kelembutan dan kasih sayang Allah kepada para hambanya. Lah, kecintaan itu buahnya apa? Wa hadhil mahabbah tusmirut taqarruba ilaihi subhanahu bi anwa'il ubudiyat. Rasa cinta di dalam hati tadi seharusnya menumbuhkan keinginan untuk terus beribadah kepada Allah. Jadi bukan sekedar cinta saja. Karena cinta itu membutuhkan apa? Pembuktian. Apa buktinya kita cinta sama Allah? Ya tekun beribadah. Terus apa lagi? Kama tusmirul haya'a wal ijlala lahu subhanah. Wa hadzal haya'u yadfa'ul 'abda ila ta'zimi hurumatihi subhanah fala yaghshaha wa hududihi fala yaqrabuha. Kecintaan kita kepada Allah membuat kita punya perasaan malu. Malu kepada siapa? Kepada Allah kalau melanggar aturannya. Itu buktinya cinta. Buktinya kita cinta kepada Allah ketika kita pengen berbuat maksiat, kita malu. Kenapa? Karena Allah sudah baik banget sama kita. Masa kebaikan Allah kita balas dengan perbuatan maksiat kepadanya, dengan melanggar aturannya? Kama tusmiru hadhil mahabbah ad-da'wata ilaihi subhanah wal jihada fi sabilih wat tadhiyata bin nafsi wal mali fi sabili mardatih. Dan bukti kecintaan yang lain, bukti kecintaan kita kepada Allah yang lainnya adalah kita menjadi lebih semangat untuk berdakwah, lebih semangat untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih ringan untuk mengorbankan apapun yang kita miliki untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda punyanya apa? Anda punyanya harta, korbankan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda punyanya apa? Punyanya tenaga, korbankan tenaga itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda punyanya apa?
Saya punyanya waktu. Korbankan waktu itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda punyanya apa? Saya punyanya pulsa. Korbankan pulsa itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Share kebaikan. Share nasihat-nasihat. Share wejangan-wejangan para ulama, para ustadz. Pulsa kita berkurang, tidak apa-apa. Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda punyanya apa? Saya punyanya keahlian. Saya punyanya kecerdasan. Manfaatkan kecerdasan itu jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaatkan keahlian Anda di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bisa desain poster-poster nasihat. Ya, saya bisanya mikir, saya bisanya desain bangunan masjid, desain bangunan pesantren. Apa yang bisa kita kerjakan untuk Allah, kita kerjakan. Itu bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah buah yang pertama. Yang kedua, الطمأنينة والسكينة التي يسكبها هذا الاسم الكريم في قلب المؤمن. Yang kedua, semakin tenang menjalani hidup. Semakin tenang menjalani hidup. Kenapa bisa demikian? Karena ketika kita meyakini Allah maha lembut, maha halus, seperti yang tadi kita contohkan, saking halusnya, saking lembutnya, kadang-kadang Allah memberikan kepada kita karunia melalui jalan yang tidak kita sangka, bahkan melalui jalan yang tidak kita sukai. Ketika kita mengalami hal-hal yang tidak kita sukai, yakin bahwa di balik itu ada kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Misal, anak susah diatur. Nopo? Anak susah diatur. Enak atau tidak? Enak atau tidak? Enggak enak. Maka di balik kejadian tersebut pasti ada kebaikannya. Apa Ustaz kebaikannya? Kita, Anda, jenengan, kita semua ketika melihat anak jadi susah diatur, maka saat itu kita tersadar untuk mengangkatkan kedua tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada Allah, kebaikan atau bukan? Kebaikan. Kita dituntun sama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mau mengangkat kedua tangan kita, untuk mau mengucapkan Allahumma Rabbi habli minas shalihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah menggerakkan lisan kita berdoa kepada Allah, itu kebaikan. Satu, kebaikan yang lain ketika anak susah diatur, kita jadi belajar bagaimana sebenarnya cara mendidik anak yang baik. Kita jadi beli buku, kita jadi dengerin pengajian tentang pendidikan anak. Wawasan kita tentang ilmu agama semakin terbuka. Itu kebaikan. Yang mungkin kebaikan itu tidak kita kerjakan kalau kita tidak mengalami hal yang tidak enak tadi. Istri susah diatur. Enak atau tidak? Tidak enak. Istri susah diatur tidak enak. Yakin bahwa di balik itu pasti ada kebaikan. Apa kebaikannya? Para ulama menjelaskan, kalau kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dari pasangan kita, itu sangat besar kemungkinan akibat dosa-dosa yang kita kerjakan. Akhirnya kita introspeksi diri. Apa kiranya dosa yang saya kerjakan? Saya akan perbaiki. Mikir, tafakkur, merenung. Apa hari ini dosa yang saya kerjakan? Kemudian berusaha untuk memperbaiki diri. Tobat kepada Allah. Tobat kebaikan atau bukan? Kebaikan. Kebaikan ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sesuatu yang tidak kita sukai. Yang tidak kita sukai itu adalah istri yang susah diatur. Sehingga ketika kita meyakini itu, kita akan semakin tenang dalam menjalani kehidupan. Sesusah apapun masalah yang kita hadapi. Karena kita selalu berpikiran positif. Yang biasa disilahkan dengan positif, thinking. Oh, pasti ada hikmah di balik ini. Sehingga kita tenang menghadapi hidup ini.
Ada musibah ini, musibah itu, godaan ini, godaan itu, gangguan ini, gangguan itu. Yakin pasti ada hikmah di baliknya, pasti ada kebaikan di baliknya. Ini adalah buah yang kedua. Lanjut. صدق التوكل على الله عز وجل والرضا بما يختاره سبحانه والإكثار من دعاء الاستخارة الذي به يفوض العبد ربه سبحانه في أن يختار له ما كان له فيه الخير في الدنيا والآخرة. Yang ketiga, buahnya adalah tawakal hanya kepada Allah dan ridho dengan pilihan Allah. Yang ketiga, tawakal hanya kepada Allah dan ridho dengan pilihan Allah. Kenapa bisa demikian? Karena Allah, kita yakin bahwa Allah itu pasti memberikan yang terbaik untuk hambanya yang beriman. Sehingga layak kalau kita bertawakalnya kepada Allah. Layak kalau kita bergantungnya kepada Allah. Kita gantungkan nasib kita kepada Allah karena kita yakin Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Tenang hati kita. Di sini penulis mengatakan wal iktsaru min du'ail istikharah, dan sering-sering membaca doa istikharah. Apa itu istikharah? Minta petunjuk kepada Allah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, aku beristikharah, memohon petunjuk dengan ilmumu ya Allah. Wa astaqdiruka biqudratika, dan aku mohon bantuan dengan kudrahmu ya Allah, dengan kekuasaan dan kemampuanmu ya Allah. Fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la ta'lam. Sesungguhnya engkau ya Allah yang maha kuasa, aku tidak punya kuasa apa-apa. Engkau yang maha tahu, aku tidak tahu apa-apa. Setelah itu kemudian kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, seandainya memang ini yang terbaik buatku, maka mudahkanlah, ya, berkahilah. Seandainya ini tidak baik untukku, maka jauhkanlah. Jadi bukan seandainya ini baik buatku, maka takdirkanlah. Seandainya enggak baik, ya jadikan itu baik buat aku ya Allah. Itu namanya maksa, itu namanya. Ya. Ada seorang pemuda yang jatuh cinta kepada seorang wanita. Urusannya susah banget mau nikah. Ada gangguan ini, gangguan itu, rintangan ini. Dia berdoa kepada Allah istikharah kayak tadi. Ya Allah, seandainya memang wanita itu memang cocok buat saya, jadikan aku bisa menikahinya. Seandainya tidak cocok, ya pokoknya jadikan supaya jadi cocok ya Allah. Itu bukan istikharah namanya. Istikharah itu bukan maksa Allah. Ya, enggak sopan maksa Allah. Istikharah itu adalah menyerahkan urusan kita kepada Allah. Allah mau kasih A atau kasih B, terserah Allah. Ya. Karena Allah lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Ya. Makanya tadi di awal doa istikharah, fa innaka ta'lamu wa la a'lam. Engkau itu yang maha tahu, aku enggak tahu. Ya. Nah, seandainya kemudian Allah tidak berkenan untuk memberikan apa yang kita inginkan kepada kita, maka kemudian kita katakan kepada Allah, faqdur liyal khaira haitsu kana. Kalau memang itu enggak cocok buatku ya Allah, maka takdirkan untukku kebaikan dimanapun. Jadi kalau tadi dengan kisah yang pemuda tadi yang ngebet nikah sama seorang wanita tadi, ya, maka seharusnya dia berdoanya, ya Allah, seandainya memang wanita itu enggak cocok bagi saya, maka carikan wanita yang cocok. Ya, belum tentu yang wanita kita pikir itu cocok buat kita akan cocok buat kita, belum tentu. Betapa banyak orang-orang yang
angan-angan bisa nikah dengan si A, ya, fulanah si A. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dibikin nggak jadi nikah sama si A. Kemudian nikahnya sama siapa? Si B. Awalnya dia, aduh kenapa sih? Banding-bandingkan, kayak lebih putih, lebih apa maning? Lebih subur, lebih apa maning? Kayak orang ngalami kayak gue apa? Lebih sugih, lebih ini. Tapi ternyata di kemudian hari setelah sekian tahun, baru kemudian alhamdulillah aku rambujo karo kae. Ternyata kelihatan kekurangannya, kelihatan aibnya, kelihatan belangnya, kelihatan ini. Sedangkan istri kita semakin baik. Ya. Cuman bedanya kalau orang yang beriman itu enggak nunggu 60 tahun nembe apa? Sadar, wis tua gue. Jadi awal dia sudah yakin bahwa pilihan Allah itu yang terbaik. Makanya ada ungkapan para ulama mengatakan al khairu fi makhtarahu Allahu lak. Yang terbaik adalah pilihan Allah untukmu. Apa? Yang terbaik adalah pilihan Allah untukmu. Ini jadikan kalimat ini selalu kita ingat. Jadi kalau kita mengalami takdir apapun dan kita merasa susah untuk menerima takdir itu, maka ingat yang terbaik adalah yang Allah pilihkan untuk kita. Berarti kalau ditakdirkan oleh Allah, ya itu berarti pilihan Allah untuk kita. Pilihan Allah itu lebih baik dibandingkan pilihan siapa? Kita. Ini adalah yang ketiga. Lanjut. إن الله سبحانه وتعالى لا يفوته من العلم شيء وإن دق أو صغر لأنه اللطيف الخبير. Terus. فإذا علم العبد أن ربه متصف بدقة العلم وإحاطته بكل صغيرة وكبيرة حاسب نفسه على أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته فإنه في كل وقت وحين بين يدي اللطيف الخبير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Yang keempat, di antara hikmah mengimani nama Allah Al-Latif, selalu berhati-hati karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini buah yang keempat. Selalu berhati-hati karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Apa maksudnya berhati-hati di sini? Berhati-hati dalam berucap, berhati-hati dalam berbuat, berhati-hati dalam berfikir, berhati-hati dalam berprasangka. Ini semuanya hati-hati kita. Kenapa? Karena Allah tahu apa yang kita kerjakan, Allah tahu. Jadi seandainya ada orang melakukan teror, ya, melakukan teror dengan nomor yang tidak dikenal, karena kita marah sama seseorang, kita mau neror dia dengan nomor kita sendiri, takut, kemudian nyari nomor yang sekali pakai hanya untuk nopo? Neror, setelah itu dibuang nomornya. Allah tahu. Ya. Walaupun setelah itu jejaknya berusaha kita hapus, Allah tahu. Sekecil apapun yang kita kerjakan, Allah tahu. Ya. Sekecil apapun, serahasia apapun yang kita sembunyikan di dalam hati kita, Allah tahu. Ya. Seperti yang kemarin kita sampaikan pada pengajian yang lalu, walaupun kita hapus apa kemarin namanya? History, itu Allah tahu. Barusan nonton apa, Allah itu tahu. Walaupun historinya sudah di clear chat, ya, sudah dihapusin semuanya, Allah tahu. Ya. Walaupun kita berupaya untuk ngasih password di HP kita dengan password yang bulat, mumeti, urak-urak paspor apa namanya? Password sampai orang itu nggak bisa buka. Allah tahu apa yang kita buka di situ.
Kenapa? Karena Allah Al-Latif. Al-Latif itu salah satu maknanya adalah yang maha halus, mengetahui hal-hal yang halus-halus, yang lembut-lembut. Sekecil apapun Allah tahu. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Itu ayatnya. Bukankah yang maha menciptakan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, mengetahui apa yang kita kerjakan. Karena apa? Karena Allah Al-Latif. Allah itu yang maha lembut, yang maha halus, Al-Khabir, yang maha teliti. Maka buah yang keempat dari keimanan kita kepada nama Allah Al-Latif adalah kita semakin berhati-hati. Berhati-hati dalam berkomunikasi menggunakan HP, menghubungi siapa, WA-an dengan siapa, ya baca statusnya siapa, FB-an dengan siapa. Allah tahu apa yang kita kerjakan. Walaupun istri kita nggak tahu, walaupun suami kita tidak tahu, Allah tahu. Maka hati-hati. Allah bukan hanya tahu, Allah akan catat itu semuanya. Bukan hanya catat, Allah akan beri balasan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Ini buah yang keberapa? Yang keempat. Yang terakhir, لما كان من معاني اللطيف البر والرفق والإحسان فإن مما يثمر في قلب المؤمن وأخلاقه أن يتخلق بهذا الخلق العظيم فيكون رفيقا بعباد الله عز وجل محسنا إليهم بارا بهم يحب الخير ويفعله لهم ويكره الشر ويجنبهم إياه. Yang kelima, buah yang terakhir adalah berusaha bersikap lembut kepada sesama. Yang kelima, berusaha bersikap lembut kepada sesama. Kenapa demikian? Karena Allah Al-Latif, yang maha lembut. Kalau Allah maha lembut berarti Allah mencintai apa? Kelembutan. Dan itu hadisnya dalam Bukhari. Innallaha rafiqun. Sesungguhnya Allah itu maha lembut. Sesungguhnya Allah itu maha halus. Yuhibbur rifqa fil amri kullih. Allah itu menyukai kelembutan dalam segala urusan. Sehingga nanti pulang dari kajian ini, berusahalah untuk merubah sikap-sikap kasar kita. Apalagi kepada orang-orang terdekat kita. Sinten? Bapak, ibu, istri, suami, anak. Yang masih suka bersikap kasar kepada orang tua. Yang masih suka bersikap kasar kepada pasangan. Yang masih suka bersikap kasar kepada anak-anak. Ubah perilaku tersebut. Karena itu tidak cocok dengan nama yang barusan kita pelajari. Napa? Al-Latif. Jadi setelah kita belajar Al-Latif, kita harus mengubah perilaku kita sesuai dengan nama yang barusan kita pelajari. Ya. Sehingga ketika kita mengucapkan sesuatu, pilihlah kalimat yang terbaik, yang kira-kira tidak menyinggung perasaan orang yang kita ajak bicara. Minimal. Kalau kita nggak bisa berbuat baik kepada orang lain, jangan berbuat jahat kepada orang lain. Minimal itu. Ya, maka di sini dikatakan apa? Yuhibbul khaira wa yaf'ul lahum wa yakrahu syarra wa yujannibuhum iyyah. Kalau bisa kita berbuat baik, kita berbuat baik. Gak bisa berbuat baik, minimal jangan berbuat buruk. Kalau bisa kita membuat orang lain tersenyum, buatlah orang lain tersenyum. Kalau tidak bisa membuat orang lain tersenyum, minimal jangan membuat orang lain apa? Menangis dan bersedih. Ya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang hakiki adalah muslim yang tidak pernah menyakiti sesamanya
dengan lisan dan tangannya. Itu baru muslim jos. Gak pernah menyakiti orang lain. Apalagi orang lain itu adalah ayah, ibu, istri, suami, anak. Mereka adalah manusia-manusia yang paling berhak untuk mendapatkan kelembutan kita. Kalau kita bisa lembut dengan teman sekantor kita, kalau kita bisa lembut dengan teman mancing kita, kalau kita bisa lembut dengan teman main apa? Dara kita. Bisa lembut sama teman main dara, masa sama istri gak bisa lembut? Apa ini? Kalau kita bisa sopan sama teman di kantor, kenapa gak bisa sopan sama istri kita? Kalau kita bisa lembut dengan anak tetangga, kenapa kita tidak bisa lembut dengan anak kita sendiri? Kalau ada anak tetangga berbuat salah, apa? Begitu anak kita berbuat salah, apa itu? Ya, berbuat lembut, bersikap lembut. Karena itu yang disukai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun memang ada suatu saat kita harus bersikap tegas. Ya, ada saatnya kita bersikap tegas, ada. Tapi yang dominan itu bukan keras. Yang dominan apa? Lembut. Ya, keras itu ketika perang. Ya, masa ketemu sama musuh, set. Yo, macus. Tapi kan itu di medan perang. Emang rumah kita medan perang apa? Ya, masa anak istri dianggap kayak musuh? Kan enggak. Ya, ini adalah buah yang keberapa? Yang kelima. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.